Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqar rasulul karim wa 'ala syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati Sekretaris Kecamatan Tanah Putih beserta seluruh rombongan tim Safari Ramadan yang kami hormati Datuk Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais beserta seluruh aparatur pemerintahan yang kami hormati Datuk Penghulu Kepenghuluan Teluk Berembun beserta rombongan yang berhadir pada malam hari ini. Seterusnya yang kami hormati Datuk Penghulu Kepenghuluan Mumugo beserta seluruh rombongan, Bapak Ibu jamaah Masjid Raya As-Salam, masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais, masyarakat Kepenghuluan Mumugo, masyarakat Kepenghuluan Teluk Berembun yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga sudah menjadi kepastian, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak sehingga terlahir manusia di dunia ini sehebat apapun, sepintar apapun manusia tersebut, belum ada satu orang pun yang mampu untuk menghitung sudah seberapa banyak Allah berikan kita nikmat. Begitu juga dengan pintarnya manusia bisa menemukan alat penghitung. Belum ada satu alat pun yang bisa menghitung sudah seberapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan seluruh nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini, tentunya berupa fasilitas-fasilitas dunia ini, bisa sama-sama kita pergunakan sebaik-baiknya. Tentunya dalam rangka memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai dan mau bersyukur. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat, kita akan mendapatkan pertolongan, kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Syafatullah.
Bapak Ibu jamaah yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sampaikan tanpa terasa, banyak yang sangat merasa sekali. Mungkin ada yang sangat tersiksa dengan Ramadan ini. Nanti dibilang pula, apa pula tak terasa Pak Udin? Litak mau habiskan sebulan kau. Alhamdulillah ini malam kita sudah berada pada malam 23 Ramadan. Sangat-sangat terasa betul bagi yang berat melaksanakan ibadah puasa tersebut. Malam hari ini bertemu dengan malam yang mulia. Tentunya hari yang mulia malam Jumat. Bertemu dengan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Bertemu dengan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, di mana malam hari ini kita berada pada malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bocoran bahwasanya di 10 malam terakhir tersebut disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu malam di mana ketika kita beribadah pada malam tersebut, nilai pahalanya sama dengan kita beribadah 83 tahun. Inilah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Ini Ramadan adalah malam yang mulia. Satu di antara 12 bulan di dalam Islam itu mulai daripada Muharram, ditutup dengan Zulhijjah. Ramadan dituliskan di dalam Al-Quran. Ramadan dituliskan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ketika makhluk ciptaan dituliskan di dalam Al-Quran, ini sudah pasti kemuliaannya. Sudah pasti kemuliaannya Bapak Ibu. Termasuk yang hari ini kita kenal dengan nama Madinatul Munawwarah. Itu sebelum Madinatul Munawwarah namanya hari ini, itu dulu namanya Yastrib. Ya Pak Ustaz ya? Yastrib itu artinya kotor. Yastrib itu artinya gelap. Akan tetapi ketika Al-Quran telah turun di kota Yastrib, di bawah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya kota Yastrib yang kotor, yang gelap, yang kumuh berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Berubah menjadi kota yang bercahaya. Jadi oleh karena itu hadirin kaum muslimin, di antara ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan pada bulan yang mulia, di mana bulan ini hanya disiapkan oleh untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di siang harinya kita harus melaksanakan siam. Kita harus melaksanakan siam, yakni berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dan hitungannya sudah ditentukan oleh syariat. Mulai daripada 1 Ramadan sampai 29 ataupun 30 hari. Semua orang Islam yang sudah balik wajib melaksanakan ibadah puasa, kecuali yang ada uzurnya. Harus kita melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Karena puasa ini merupakan untuk kita, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Faqih Muhammad Rawi tadi. Puasa itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Makanya spesial ibadah puasa itu. Sampai 12 jam atau ada 14 jam lagi. Orang manusia yang beriman itu menahan. Yang pada awalnya dibolehkan makan, dibolehkan minum. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, dia tahan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menilai puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah keutamaan puasa yang pernah kita dengar dalam santapan rohani Ramadan yang telah disampaikan oleh ustaz dan ustazah kita. Mudah-mudahan 22 Ramadan 1444 Hijrah yang telah kita jalani. Kalau saya Pak bocor satu hari, lopeh pasu aku sahibu, mutah-mutah, domam, terpaksa diganti setelah Ramadan. Kalau ada unsur kesengajaan dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, 1 tahun pun dia berpuasa untuk menggantikannya. Puasa Ramadan yang ia tinggalkan 1 hari tersebut tidak akan pernah tergantikan. Jadi jangan coba-coba untuk kita tidak melaksanakan puasa. Sudah jelas uzur yang boleh untuk tidak berpuasa itu diantaranya 1 kilo. Orang gila yang tak berpuasa. Kalau ada kita yang sehat akan tetapi tidak mau berpuasa, seenak-enaknya saja merokok di siang Ramadan, makan di siang Ramadan, minum di siang Ramadan, gila berarti orangnya. Ini yang pertama yang harus kita laksanakan, siam pada siang Ramadan, berpuasa kita pada siang Ramadan. Yang kedua, amal yang harus kita laksanakan pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini adalah qiyam Ramadan. Di siang harinya kita berpuasa. Kita menahan daripada diri kita daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Malam harinya kita dituntut untuk menegakkan qiyam Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan, termasuk melaksanakan salat sunat tarawih. Termasuk melaksanakan salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih itu adalah salat sunat yang hanya ada pada bulan Ramadan. Sudah 11 bulan Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu untuk dunia kita ini. Maka persembahkanlah selama 1 bulan ini. Kita persembahkan waktu-waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup 11 bulan. Kita memikirkan hiruk pikuk dunia ini. Makanya kita siapkan betul-betul. Mulai daripada keuangan kita, waktu kita. Di mana di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sehingga kebiasaan-kebiasaan kita cobalah ditengok. Di awal Ramadan, kewalahan pengurus masjid. Di awal-awal bulan Ramadan, penuh dengan sesak. Akan tetapi setelah pertengahan Ramadan, di ujung-ujung Ramadan, bisa sama-sama kita lihatkan. Sama-sama kita saksikan di pemandangan-pemandangan kita. Semua orang sibuk, sementara kemuliaan Ramadan itu banyak terdapat di penghujung Ramadan. Sehingga ibu-ibu tidak lagi mengejar Lailatul Qadar, akan tetapi sibuk mengejar Lailatul Bakar. Mumpung masih ada waktu, mari sama-sama kita hidupkan malam-malam di bulan Ramadan tersebut yang disebut dengan qiyam Ramadan. Ditambah lagi 10 malam terakhir ada amalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iktikaf.
Ibu bapak, iktikaf itu ada yang sempurna, ada yang spesial. Samalah ketika kita mau membeli martabak, kan ada martabak atau martabak yang spesial. Ogunya mahal, namanya spesial. Nah, iktikaf juga ada yang spesial. Yang spesial itu mulai daripada malam 21 sampai nanti khatib turun di atas mimbar sampai malam 30 Ramadan. Itu iktikaf yang sempurna, iktikaf yang spesial. Iktikaf itu apa? Berniat berdiam diri di masjid, meninggalkan hiruk pikuk dunia, sehingga diamnya kita di masjid tentunya kita isi dengan ibadah-ibadah, zikir-zikir kita, bacaan tilawah Al-Quran kita. Campakkan HP itu kalau perlu selama 10 hari itu. Sama saja artinya iktikaf. Hari kita di masjid, sampai di masjid guling-guling, ambil HP, telepon kawan, telepon sohib. Batal iktikaf itu kalau kita keluar daripada masjid. Orang yang iktikaf di masjid, dia boleh menyolatkan jenazah, akan tetapi karena dia sudah berniat iktikaf di dalam masjid, dia tidak boleh menghantarkan jenazah tersebut ke pemakamannya. Dia hanya boleh, karena syaratnya iktikaf itu tak boleh keluar daripada masjid. Biar diantar uang makan ke siko. Kalau iyo dai uang mau hantar makanan tu do, dicarilah rumah makan mana yang terdekat dengan masjid tu. Bukan yang paling lama yang dicari. Karena kita sedang iktikaf. Qiyam Ramadan. Siam Ramadan, qiyam Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, amalan yang harus kita perbanyak dalam bulan suci Ramadan ini, membaca Al-Quran. Bu, udah ada yang khatam Al-Qurannya, Bu? Udah ada yang khatam Al-Quran, Bu? Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali, Bu. Awak dapat sekali, alhamdulillah lah. Sejus sai. Karena oleh-oleh Ramadan itu Al-Quran. Sama kalau kami pulang kampung, Pak Udin nak balik ke Padang, iyo. Nak nengok mentu di naon. Jangan lupa bawa kerupuk sanjay ya. Nah, kerupuk sanjay itu oleh-oleh dari Padang. Tok Pengulu Memogo kalau pergi ke Palembang, di posan sama sekdesnya, Tok Pengulu, jangan lupa bawa empek-empek Palembang ya. Karena oleh-oleh dari Palembang tu empek-empek Palembang. Tok Pengulu Tok Bombon nak pergi mana? Balik ke kubu. Bawa koang. Oleh-oleh dari kubu tu koang. Ramadan oleh-olehnya itu Al-Quran. Oleh-oleh Ramadan itu Al-Quran. Sehingga masuk bulan Ramadan, kita harus memperbanyak tilawah Al-Quran kita. Kita baca, kita tadabbur, kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sehingga ulama-ulama hadis ibu bapak, masuk bulan Ramadan, ulama tersebut tutup kitab hadisnya. Dia buka Al-Quran. Itu ulama hadis. Karena Ramadan masuk, Ramadan ini bulannya Al-Quran. Makanya amalan yang harus kita perbanyak ketika dalam bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat, ibadah yang harus kita perbanyak pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini adalah sedekah. Sedekah harus kita perbanyak ketika di dalam bulan suci Ramadan ini.
Ibu-ibu memasak makanan berbuku, berlebihkan masak. Makanya di awal Ramadan kami sampaikan, keuangan kita di bulan Ramadan ini wajib bertambah. Kok begitu Pak Udin? Makan kita kan hanya 2 kali. Sahur sama berbuku. Sahur pun payah metongnya. Nah, tandunya aku. Padek payah sahur. Tapi untuk berkahnya mau tidak mau kita sahur. Ya, ketika diisi mutah kan ada sakit. Seharusnya kebutuhan kita itu kurang. Kena makan 3 menjadi 2. Maksud saya, keuangan kita bertambah itu, kita masak itu dilebihkan. Kita masak itu dilebihkan untuk tetangga-tetangga kita. Kita hantarkan kepada orang-orang yang berbuka. Karena apa ibu bapak? Memberikan makanan kepada orang yang berbuka, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Makanya perbanyak kita bersedekah, berinfak di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan infak dan sedekah kita. Mungkin itu ibu bapak amalan-amalan yang harus kita tingkatkan ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini. Siam pada siang harinya, qiyam kita pada malam harinya. Kita banyak memperbanyak membaca tilawah Al-Quran. Kita perbanyak sedekah kita. Mudah-mudahan insya Allah ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalankan ini, yang telah kita tunaikan ini, bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap diri kita dan kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.